Baik, di sini akan membahas mengenai legenda. Legenda sendiri adalah cerita rakyat yang berkaitan dengan peristiwa sejarah ataupun asal-usul dari suatu tempat, tokoh, ataupun fenomena tertentu. Nah, cerita ini seringkali dianggap benar oleh masyarakat yang mengisahkannya dan biasanya mengandung unsur-unsur sihir ataupun gaib. Legenda seringkali diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta kepercayaan masyarakat yang menghasilkannya. Secara umum, legenda dapat dianggap sebagai narasi yang menggambarkan perbuatan-perbuatan heroik ataupun kejadian luar biasa yang terjadi di masa lalu. Meskipun tidak selalu berdasarkan fakta sejarah yang dapat diverifikasi, legenda memiliki daya tarik tersendiri karena menggabungkan elemen realitas dengan imajinasi sehingga menciptakan kisah yang menarik dan juga penuh makna. Dengan demikian, legenda tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan budaya kepada masyarakat. Sejarah legenda bermula sejak zaman kuno ketika manusia mulai menceritakan kisah-kisah untuk menjelaskan dunia di sekitar mereka. Nah, legenda telah menjadi bagian integral dari tradisi lisan di berbagai budaya di seluruh dunia. Mereka awalnya muncul sebagai cara bagi masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai-nilai, dan juga kepercayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui cerita, legenda berfungsi untuk menyatukan masyarakat, memperkuat identitas budaya, dan memberikan pelajaran moral ataupun etika. Baik, di sini saya akan membawakan legenda Gunung Tangkuban Perahu. Legenda Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat. Legenda ini mengisahkan asal-usul dari Gunung Tangkuban Perahu yang berbentuk seperti perahu terbalik. Legenda ini sering dikaitkan dengan kisah cinta yang tragis antara Sangkuriang dan juga Dayang Sumbi yang dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya gunung tersebut. Nah, legenda Gunung Tangkuban Perahu ini bermula dengan Dayang Sumbi, yaitu seorang putri cantik dari kerajaan Sunda. Pada suatu hari, saat sedang menenun kain di rumahnya, Dayang Sumbi secara tidak sengaja menjatuhkan alat tenunnya. Karena terlalu malas untuk mengambil alat tenun tersebut, dia bersumpah akan menikahi siapa saja yang mengambilkan alat tersebut untuknya. Ternyata, seekor anjing yang bernama Tumang mengambilkan alat tersebut. Tumang bukanlah anjing biasa, tetapi merupakan titisan dewa. Akhirnya, sesuai dengan sumpahnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Nah, dari pernikahan itu, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama dengan Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat, tetapi ia tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang pergi berburu untuk mendapatkan hewan sebagai santapan mereka. Sangkuriang pun pergi berburu dengan Tumang, tetapi dia tidak berhasil menemukan hewan buruan. Dan dalam keputusasaan, ia membunuh Tumang dan membawa pulang jantung Tumang sebagai persembahan untuk ibunya. Nah, ketika Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sangkuriang telah membunuh Tumang, dia pun marah dan juga memukul kepala Sangkuriang dengan sendok yang besar, sehingga membuatnya terluka. Sangkuriang kemudian melarikan diri dari rumah karena merasa bersalah dan juga takut akan kemarahan ibunya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang yang telah dewasa tanpa sengaja bertemu dengan Dayang Sumbi yang tetap awet muda karena dianugerahi umur panjang oleh para dewa. Sangkuriang tidak mengenali bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri dan ia pun jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Sangkuriang melamar Dayang Sumbi dan tanpa mengetahui bahwa itu adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi hampir menerima lamaran tersebut, namun saat melihat bekas luka yang ada di kepala Sangkuriang,
Dayang Sumbi menyadari bahwa Sang Kuryang adalah anaknya yang hilang. Menyadari situasi tersebut, Dayang Sumbi pun berusaha menggagalkan pernikahan itu. Untuk menghentikan lamaran dari Sang Kuryang, ia memberikan syarat yang mustahil. Sang Kuryang harus membuatkan sebuah danau dan sebuah perahu besar dalam waktu semalam sebelum matahari terbit. Sang Kuryang yang memiliki kekuatan sakti menerima tantangan itu dan hampir menyelesaikan tugasnya. Melihat bahwa Sang Kuryang hampir berhasil, Dayang Sumbi memohon kepada para dewa untuk membantunya. Ia kemudian menipu Sang Kuryang dengan membuat fajar seolah-olah datang lebih cepat dengan cara menyebarkan kain putih di ufuk timur sehingga ayam jantan mulai berkokok. Sang Kuryang yang merasa ditipu menjadi marah dan menendang perahu yang telah ia buat hingga terbalik. Perahu inilah yang konon menjadi gunung tangkuban perahu yang memiliki bentuk seperti perahu terbalik.